perlindungan dari orang tua. Nah biasanya Zahra di rumah ngapain tuh? Contoh haknya yang didapat dari orang tua. Mendapatkan kasih sayang, Oke, dan perlindungan dari orang tua. oke bagus. Selanjutnya itu hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Dalam hal ini pasti mendapatkan tempat tinggal yang layak dan pakaian yang layak juga untuk digunakan. Selanjutnya itu hak untuk mendapatkan makanan dan uang jajan. Selanjutnya itu hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu hak untuk mendapatkan hak untuk didengar pendapatnya. Selanjutnya itu hak-hak di sekolah. Siapa yang bisa mengajarkan hak anak di sekolah? Kepada salah disilahkan. Yang pertama yaitu hak mendapatkan pelajaran, yang kedua hak bertanya kepada guru, yang ketiga hak mendapat suasana belajar tenang dan aman, yang keempat hak menjadi anggota perpustakaan, yang kelima hak meminjam buku di perpustakaan, yang keenam mendapatkan nilai, yang ketujuh hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja dan kursi yang baik. Terima kasih kepada Sarah. Nah, contoh hak-hak di sekolah ini tentu anak-anak ibu harus dapatkan karena hak tersebut wajib untuk dipenuhi oleh semua orang. Selanjutnya kita masuk kepada materi tentang kewajiban anak-anak di rumah dan di sekolah. Setiap anak itu memiliki kewajiban yang namanya. Nah, kewajiban itu antara lain untuk belajar, membantu orang tua, dan bisa pekerjaan yang harus dibantu itu tidak harus pekerjaan yang berat. Bisa saja membantu orang tuanya menyiram tanaman, membereskan tempat tidur, dan membereskan meja makan. Selanjutnya itu kewajiban anak di sekolah. Siapa yang bisa membacakan? Ayo. Dan mulai dari siapa? Yang pertama, memakai seragam yang ditentukan. Yang kedua, datang tidak terlambat. Ketiga, memperhatikan guru ketika menjelaskan. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Yang kelima, menjaga ketenangan belajar. Yang keenam, mengikuti semua pelajaran. Yang terakhir, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Terima kasih. Nah, kewajiban anak-anak ibu di sekolah itu memakai seragam yang diperlukan dan tidak boleh memakai seragam yang tidak sesuai pada tempatnya. Selanjutnya itu datang tidak terlambat, memperhatikan guru ketika menjelaskan pembelajaran dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya lagi, ibu di sini sudah menyediakan video pembelajaran. Nah, silakan disimak ya. Anak-anak sore-sorean, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Dunia Fauzia di sini. Di video kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Oke anak-anak, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Ya betul, hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jika kewajiban telah terpenuhi, kita baru diperbolehkan untuk menuntut haknya. Nah anak-anak, sekarang kita akan mengetahui contoh-contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh-contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu belum ya? Contoh-contoh hak anak yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Yang keempat, mendapatkan hiburan. Dan yang kelima, mendapatkan uang saku. Nah, itu dia contoh-contoh dari hak anak di rumah. Selanjutnya, ada beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama adalah mendapat ilmu pengetahuan. Yang kedua, bertanya kepada guru. Yang ketiga, mendapat nilai dari reward atau penghargaan. Yang keempat, mendapat perlindungan dan keamanan.
Dan yang kelima, mendapat kebahagiaan. Nah, itu dia contoh-contoh hak anak di sekolah. Sekarang kita lihat contoh-contoh kewajiban anak di rumah. Apa saja ya contoh kewajiban anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Ya betul. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, belajar dan beribadah. Yang keempat, membahagiakan dan menjaga nama baik keluarga. Dan yang kelima, menghormati orang yang lebih tua. Selanjutnya adalah contoh-contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama adalah mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah. Dan yang kelima, menyayangi guru dan teman-teman. Nah, itu dia contoh-contoh kewajiban anak di sekolah. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja contoh-contoh hak anak di rumah dan di sekolah, dan juga contoh-contoh kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Nah, kalau sudah tahu, jangan lupa ya dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab dan bahagia. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Budia sampaikan untuk pelajaran hari ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan jangan lupa kalian laksanakan setiap hari. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum. Nah, dari video pembelajaran tadi dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu hak dan kewajiban anak di rumah dan sekolah ada banyak sekali macamnya. Yang pertama, hak anak di sekolah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Nah, selanjutnya itu hak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan pembelajaran dari guru, mendapatkan kasih sayang guru dan sebagainya. Nah, selanjutnya ibu ingin tanya kepada anak-anak semua, siapa yang dapat menyimpulkan materi dari video yang telah disampaikan tadi? Bu, Pada Zahra, silakan. jika kewajiban kita terpenuhi, berarti kita bisa mendapatkan hak kita di sekolah maupun di rumah, Bu. Hak di rumah seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak di sekolah seperti mendapatkan ilmu dari seorang guru. Dan kewajiban anak di rumah seperti membantu ibu, membersihkan rumah, dan kewajiban kita di sekolah seperti datang ke sekolah tepat waktu. Oke, terima kasih kepada Zahra. Nah, dari pembelajaran hari ini, Bu harap anak-anak ibu semua bisa menerapkan kewajibannya di rumah dan sekolah, dan Ibu harap juga anak-anak ibu semua mendapatkan haknya yang sepatutnya didapatkan. Oke, lanjut kita masuk ke KPD. Nah, di sini Ibu akan membagi anak ibu menjadi dua kelompok, terutama Zahra dan Rahel. Zahra. Ini Bu. Oke. Ini kelompok 1 dan Indah, dan kali ini kelompok 2.
Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Oke, yang pertama kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok satu kepada kelompok satu silakan maju. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan kami. Yang pertama, hak di rumah berupa mendapatkan kasih sayang orang tua. Hak di sekolah yaitu menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Hak di masyarakat mendapatkan pekerjaan. Kewajiban di rumah membereskan mainan dan membantu orang tua. Kewajiban di sekolah memakai seragam yang ditentukan. Kewajiban di masyarakat yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan. Oke, terima kasih kepada kelompok satu. Langsung saja kita bahas ya. Nah, yang pertama itu ada hak di rumah mendapatkan kasih sayang orang tua. Yang kedua itu hak di sekolah menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Yang ketiga hak di masyarakat mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya kewajiban di rumah itu membereskan mainan dan membantu orang tua. Dan selanjutnya itu kewajiban di sekolah memakai seragam yang ditentukan. Dan yang terakhir kewajiban di masyarakat kerja bakti membersihkan lingkungan. Oke, untuk semua ya jawaban dari kelompok 1. Selanjutnya pada kelompok 2. Baik Bu, di sini kami akan membacakan diskusi kelompok kami, yaitu mengenai kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, mengerjakan PR. 3, mematuhi aturan sekolah. 4, memakai atribut sekolah. Kemudian ada hak seorang siswa di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai. Yang kedua, bisa menggunakan sarana dan prasarana di sekolah. 3, menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan. Langsung kita bahas ya. Nah, yang pertama itu hak dan kewajiban siswa sebagai seorang siswa di sekolah. Yang pertama ada kewajibannya itu datang tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah, memakai atribut sekolah dan sebagainya. Selanjutnya itu haknya yaitu mendapatkan nilai, menggunakan sarana dan prasarana, dan selanjutnya itu menjadi anggota perpustakaan. Oke, Ibu harap dengan materi tadi dan Ibu semua sudah paham ya, atau ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Jika tidak ada, kita masuk ke soal evaluasi. Ibu kirimkan linknya ke grup WhatsApp kelas kita. Silakan dibuka linknya.
minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya. Dan untuk hari ini mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelasnya silakan. Siap. Bersyukur dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pembelajaran hari ini. Sekian, kita bisa istirahat. Terima kasih. Terima kasih.